Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dede Nasrullah dengan M240501010088. Kali ini saya akan memberikan pandangan tentang membaca buku fisik dan juga membaca e-book di era digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara manusia membaca, mengakses pengetahuan. Jika dahulu fisik merupakan satu-satunya medium untuk memperoleh ilmu dan hiburan melalui literasi, kini kehadiran buku elektronik atau e-book memberikan alternatif yang semakin diminati oleh berbagai kalangan. Perkembangan media digital secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumsi informasi masyarakat, termasuk dalam hal membaca. Pergeseran dari media cetak ke media digital bukan sekedar pergantian format, melainkan juga mempengaruhi cara otak memproses informasi, tingkat konsentrasi serta pengalaman membaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Video ini bertujuan untuk mengkaji membandingkan pengalaman membaca buku fisik dan juga membaca e-book, khususnya dari dimensi kognitif, ekologis, serta aksesibilitas di era digital melalui pemaparan yang objektif. Pertama, pengalaman kognitif dan pemahaman bacaan. Salah satu aspek paling mendasar dalam perbandingan antara buku fisik dan e-book adalah bagaimana masing-masing medium mempengaruhi pemahaman. Dan ingat, membaca buku fisik memberikan pengalaman membaca yang bersifat linear, terstruktur, sensasi memegang buku, membalik halaman, serta merasakan tekstur kertas. Secara fisik, turut menciptakan hubungan sensorik antara pembaca dengan konten yang dibaca. Ilmuwan bernama Wagermo dan Bronick dalam Kriyantono 2020 menemukan bahwa pembaca yang menggunakan buku fisik cenderung memiliki pemahaman naratif yang lebih baik dibanding pembaca yang menggunakan medium digital, karena adanya navigasi spasial yang membantu otak mengorganisasi informasi. Sebaliknya, e-book menawarkan satu kemudahan fitur pencarian kata, tautan langsung ke referensi, serta kemampuan menyesuaikan ukuran huruf dan kontras tampilan. Namun, keunggulan fitur ini seringkali justru memicu perilaku pembaca yang tidak mendalam, yang dikenal dengan istilah skimming atau membaca sekilas. Ardianto dan Komala 2004 menjelaskan bahwa media digital memiliki kecenderungan sehingga referensi informasi jangka panjang menjadi lebih rendah dibandingkan membaca teks cetak. Dengan demikian, dari perspektif kognitif, buku fisik masih unggul dalam hal pemahaman mendalam dan retensi jangka panjang. Namun, untuk kebutuhan pencarian informasi cepat dan referensi dokumen, e-book menawarkan keunggulan yang tidak dapat diabaikan. Pilihan antara keduanya sangat bergantung pada tujuan pembaca itu sendiri. Aksesibilitas dan kemudahan di era digital. Dari sisi aksesibilitas, e-book jelas memiliki keunggulan yang sangat signifikan. Satu perangkat seperti tablet atau ponsel pintar menyapu ribuan judul buku yang dapat diakses kapan saja dari mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini sangat relevan bagi sebagian masyarakat karena yang memiliki mobilitas tinggi, termasuk para mahasiswa dan pekerja muda yang sering berpindah tempat. Selain itu, performa distribusi e-book. Selain itu, platform distribusi e-book seperti Google Play, Books, Amazon, Kindle, dan berbagai perpustakaan digital nasional seperti IPUNAS milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang merupakan proses pengadaan buku tanpa biaya tinggi. Hal ini menjadi solusi nyata bagi daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses, memiliki keunggulan dalam hal tidak memerlukan daya baterai, tidak terganggu oleh notifikasi digital, serta memberikan rasa kepemilikan yang nyata yang bernilai secara estetika bagi kolektor buku. Ketiga, dampak ekologis dan keberlanjutan. Dimensi lain yang perlu dipertimbangkan dalam perbandingan ini adalah dampak lingkungan diri masing-masing. Medium produksi buku fisik dalam skala masif membutuhkan kertas dan dalam jumlah besar, yang berarti penebangan pohon, konsumsi air yang tinggi dalam proses produksi, serta emisi karbon dari proses distribusi. Dalam konteks kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, penggunaan e-book dapat dipandang sebagai pilihan yang ramah lingkungan, terutama jika perangkat baca yang digunakan memiliki masa pakai yang panjang dan dikelola secara bertanggung jawab.
Akan tetapi perlu diingat bahwa perangkat elektronik juga menghasilkan limbah elektronik e-waste yang dampak terhadap lingkungan tidak kalah serius jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, konsumen listrik dari pusat daya data center mendukung layanan e-book juga berkontribusi terhadap emisi karbon global. Mengingat bahwa setiap pilihan teknologi memiliki konsekuensi lingkungan yang harus diperhitungkan secara komprehensif, bukan hanya dari sudut pandang pengguna akhir tapi juga dari rantai produksi dari daur ulang. Karena itu dari perspektif ekologis tidak ada satupun dalam medium yang secara mutlak lebih baik. Yang terpenting adalah kesadaran pengguna untuk mengkonsumsi bacaan secara bijak baik dalam format fisik maupun digital dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara membaca buku fisik dan e-book bukan soal mana yang lebih unggul secara absolut, melainkan tentang kecocokan masing-masing medium dengan kebutuhan konteks dan tujuan membaca. Buku fisik unggul dalam hal kedalaman pemahaman, pengalaman, sensorik, dan kenyamanan tanpa distraksi digital. Sementara itu, e-book menawarkan aksesibilitas yang luar biasa, portabilitas, dan kemudahan fitur yang digunakan untuk mendukung produktivitas di era modern. Dalam konteks pembangunan budaya literasi Indonesia, idealnya kedua medium ini tidak harus dipertentangkan, melainkan diintegrasikan secara sinergis. Perpustakaan fisik dan digital harus hadir berdampingan untuk melayani kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan membaca itu sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh Arianto dan Komala artikel 2004, kebiasaan mengkonsumsi informasi yang baik adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis. Akhirnya, di era digital yang terus berkembang pesat ini, kita tidak harus memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Literasi yang sesungguhnya adalah kemampuan beradaptasi dengan berbagai medium, sekaligus mempertahankan kualitas pemahaman dan daya kritis dalam setiap proses membaca yang kita lakukan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.